Kembali lagi bersama Janu Joni. Kali ini aku lagi mau ngonten di belakang meja. Sebetulnya sudah pernah bikin beberapa video yang beginian ya. Ya bercerita ngebahas sesuatu mengenai sepeda. Nah, kali ini yang mau diceritain tuh adalah sepeda dijadikan alat transportasi untuk mengais rezeki. Istilah akrabnya ya ojek sepeda. Dan uniknya, ada orang sembuh dari penyakit bronkitis karena bekerja sebagai penarik ojek ontel. Wah, ini udah mirip pengobatan alternatif ya. Jangan-jangan ini penumpangnya Gus Samsudin. Enggak. Sebelum kita melanjutkan ceritanya, terima kasih dulu buat yang sudah subscribe. Dan buat yang belum subscribe, kalian bisa subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa share dan like video ini. Serta kalau kalian ada keresahan, kalian bisa ketik di kolom komentar. Gak usah berlama-lama, mari kita simak. Jakarta yang sekarang ini sedang hangat dengan isu-isu penghapusan jalan untuk sepeda. Bahkan menurut beberapa orang, beberapa pegiat sepeda ya, mereka mengklaim bahwa Jakarta ini mengalami kemunduran cuy. Padahal menurutku ya nggak bisa gitu. Jakarta mau kemana sih? Dia kan maju kena, mundur kena gitu loh. Kan tempatnya di situ-situ aja. Terlepas dari konflik ya, terdapat beberapa pesepeda yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi untuk mengais rezeki. Nah, ini dengan cara ojek sepeda atau ojek ontel gitu. Nah, ojek sepeda ini nih masih dapat ditemui di beberapa titik Jakarta. Yang paling sering bisa ditemuin adalah di Kota Tua. Ya mungkin ini selaras dengan umur-umur penariknya ya. Ya umurnya itu mulai dari 40 sampai 80. Jadi yang nariknya itu di Kota Tua, umurnya sudah tua, sepedanya yang dipakai itu juga tua. Nah harusnya ini paling cocok penumpangnya juga tua gitu. Nanti pas diboncengin itu sambil nyanyi lagu Burung Kakak Tua. Uniknya lagi penampilan atau style mereka tuh mirip-mirip gitu. Yaitu sepeda ontelnya tuh catnya udah pada ngelupas beberapa ya. Nah, lalu sepedanya itu dikasih jok atau boncengan supaya empuk. Jadi pantatnya penumpang tuh nggak kesakitan gitu loh. Soalnya kan kalau berduaan terus salah satu pantatnya kesakitan, ini bisa jadi pertanyaan publik. Jangan sampai ya, jangan sampai. Nah, kadang-kadang dia tuh juga dipakein pengaman sih. Nah, pengamannya tuh dari bahan kain atau plastik. Maksudnya dia itu saddle-nya gitu. Saddle-nya supaya terlindungi dari air hujan gitu. Kan kadang-kadang kan kalau saddle sudah berlubang gitu ya, terus kena air hujan terus kita naikin, wah pantat kita yang basah. Nah itu maksudnya gitu. Nah selain itu juga ditambahin jalu sepeda kanan dan kiri di as itu ya. Nah ini tuh buat kakinya penumpang supaya dapat tumpuhan gitu. Jadi nggak digantung lah. Kan kalau yang digantung tuh cuman es tehnya doang. Nah lalu di tengah perkembangan alat transportasi ya, yang masif banget seperti sekarang ini, apalagi dengan adanya ojek sepeda motor yang berbasis online, nah sebetulnya sepeda ontel ini juga terancam punah. Ya, ketar-ketir gitulah. Ya seperti yang kita tahu, penghasilannya kan pasti nggak segede yang motor online. Nah kalau dihitung, perkiraan ya mereka tuh ngojek ontel kira-kira dimulai dari selepas subuh sampai matahari terbenam. Nah untuk sekali narik, di jarak sekitar 1 km tuh mereka bisa dapat 7.000 rupiah. Nah kemudian di sekitar jarak 2 km itu bisa dapat 10.000 rupiah. Lalu untuk 4 km itu bisa dapat sekitar 15.000 rupiah. Tapi ya nggak menutup kemungkinan mereka juga bisa dapat trip yang lebih jauh dari 4 km. Ini menarik ini. Semisalnya yang narik ojek ontelnya ini dapat fondo 100 km gitu ya, ini bisa dapat 700.000 loh. Nah kalau apalagi ultra ya, ojek ultra, 1000 km gitu ya, bisa dapat 7 juta cuy. Misalnya nih ya, Pak mau ojek ultra Pak, berapa kilo Mas?
1000 kilo Pak. Oh iya Mas, ayo Mas, siap Mas, 7 juta. Hah, 7 juta? Nggak jadi Pak, naik bis aja Pak. misalnya gitu, kemahalan cuy. 7 juta, mending naik pesawat itu bisa bolak-balik ya 1000 kilo. Nah, perkiraan sehari itu mereka bisa dapat 60 sampai 100 ribu. Nah, ini kata mereka penghasilan segitu tuh mengalami penurunan. Jadi, sebelum ada ojek online motor itu, mereka tuh bisa meraup keuntungan sekitar 100 sampai 200 ribu per hari. Ya, yang pakai jasa mereka tuh ya pegawai bank, pegawai kantor, pajak, dan lain sebagainya lah. Nah, tapi di sisi lain ternyata sekarang ini masih ada ojek ontel yang meraup keuntungan tuh lebih banyak daripada ojek motor online. Nah, jadi cara mereka adalah penariknya ojek ontel ini sering mengantarkan barang dari tempat satu ke tempat lainnya. Jadi nggak ngandelin nganter orang doang gitu. Nah, kalau lagi rame, seminggu tuh dia bisa dapat 1 juta cuy. Gede loh ya. Nah, kalau ya sepi ya mereka bisa dapat 600 ribu lah. Tapi ya anggaplah 1 juta lah. 1 juta kali 4 tuh 4 juta loh. Ini kalau UMR Jakarta nggak naik, selisih tipis tuh. Pekerjaan sebagai ojek ontel ini ternyata memiliki ketertarikan bagi penariknya. Nah, alasan kenapa mereka memilih sebagai ojek ontel ini adalah kebebasan. Freedom gitu. Mau narik boleh, nggak boleh. Mau berangkat jam berapapun juga boleh. Mohon maaf ya, ini mirip kaum rebahan ya. Dan lagi mereka nggak pernah diusik sama pemerintah layaknya becak gitu. Nah, kalau becak kan sempat diharamkan tuh ya sama pemerintah. Jadi bagi mereka ya yang paling penting adalah rajin. Kalau mereka rajin narik ya otomatis cuannya dapat lebih banyak gitulah. Tapi ternyata bagi beberapa dari mereka menganggap pekerjaan ini nggak akan bertahan lama. Ya menurut mereka generasi muda di zaman sekarang tuh nggak bakalan mau gitu loh jadi penerus mereka. Ya iya juga sih, karena gadget sekarang tuh maunya kerja dikit dapat banyak. Nah, lalu kenapa mereka kok nggak pilih pekerjaan lainnya? Ya ternyata mereka sudah coba beberapa kali pekerjaan lain seperti buka warung makan, kuli bangunan, dan lain sebagainya lah. Nah, ternyata bagi mereka yang paling awet itu adalah ya ini, ya ontel sepeda ini. Selain menjadi pilihan terakhir, ternyata pekerjaan ini nggak hanya dapat keuntungan material, tetapi juga dapat kesehatan cuy. Nah ini yang seru nih. Jadi ada pengakuan salah satu mantan supir pribadi di kawasan Cikarang. Dia ini bernama Syahirin. Umurnya tuh udah 42 tahun. Dia tuh sudah bekerja sebagai supir pribadi itu selama 8 tahun. Lama loh ya. Selama 8 tahun jadi supir pribadi. Saat dia jadi supir, sempat ada momen dia didiagnosa oleh dokter sakit bronkitis atau sakit paru-paru. Nah, penyakitnya itu menyebabkan dia harus berhenti dari pekerjaannya. Nah, sempat dibawa ke rumah sakit, lalu harus rawat jalan. Nah, selang beberapa waktu gitu, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya diajakin temannya dia buat berobat ke tempatnya Gus Samsudin. Diajakin nonton. Nggak. Maksudnya diajakin narik ojek ontel. Tuh, nah sejak saat itu si penderita bronkitis ini sembuh dari penyakitnya. Ini luar biasa ya. Ini serius loh ya. Ini saya kutip dari salah satu berita online terpercaya. Nah, mereka menganggap pekerjaan mereka sekaligus sebagai olahraga yang bisa menyehatkan kembali tubuh mereka dan juga bisa menafkahi keluarga. Seru ya? Luar biasa. Oke, sedikit aja ceritanya. Kalau menurutku sih pekerjaan ini harus dilestarikan ya. Jangan sampai punah lah. Ya mungkin saja nanti kalau Genjet gak mau nerusin, kita bisa bikin ini menjadi transportasi wisata. Ya semacam kalau yang ada di Jogja tuh mirip-mirip Andong gitulah. Atau transportasi wisata lainnya. Oke, sekian dulu ceritanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.